Kebanyakan diet untuk menurunkan berat badan punya prinsip mengurangi kalori yang masuk. Beberapa diet menganjurkan Anda untuk makan makanan yang mengenyangkan tetapi rendah kalori, misalnya tomat. Ada studi yang menemukan bahwa diet rendah kalori tidak hanya membantu menurunkan berat badan. Lantas, apa saja manfaat dari diet kalori ini? Bagaimana cara melakukannya? Tubuh manusia membutuhkan kalori sebagai sumber energi. Tetapi kebutuhan kalori setiap orang pastinya berbeda-beda. Hal ini tergantung dari beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik yang dijalani sehari-hari. Pada umumnya, rata-rata kalori yang dibutuhkan untuk orang dewasa adalah 2000 sampai 2500 kalori. Kalau kalori yang masuk lebih dari jumlah tersebut, tubuh akan menyimpan kelebihannya sebagai lemak. Inilah yang membuat berat badan Anda jadi naik. Sementara diet rendah kalori adalah sebuah metode penurunan berat badan dengan mengonsumsi 1000 sampai 1500 kalori per hari untuk wanita. Sedangkan jumlah kalori untuk pria sebesar 1500 sampai 2000 kalori. Ketika Anda mengonsumsi kalori dalam jumlah tersebut, akan terjadi kekurangan kalori atau kalori defisit. Tubuh akan membakar lemak sebagai sumber energi, dan pada akhirnya terjadilah penurunan berat badan. Diet ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Selain jumlah kalorinya, Anda harus memastikan setiap makanan yang Anda makan bisa memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi yang tepat. Metode tersebut sebetulnya aman dan mungkin efektif, tetapi tentunya memerlukan komitmen dan disiplin. Selain mampu mengurangi berat badan, diet rendah kalori dengan intensitas ringan juga memberi dampak positif bagi kesehatan. Mulai dari menurunkan risiko diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Bukan cuma itu, berikut ini merupakan manfaat yang dapat pula Anda rasakan jika menjalani diet rendah kalori, yakni mencapai dan mempertahankan status gizi sesuai dengan umur, gender, dan kebutuhan fisik. Mengurangi lemak perut dan pinggang. Memperbaiki dan meningkatkan mood serta stres. Meningkatkan durasi dan kualitas tidur. Bahkan sebuah penelitian menunjukkan adanya peningkatan hubungan seksual pada orang-orang obesitas yang melakukan diet rendah kalori. Mereka memiliki libido atau sexual drive dan gairah seksual atau sexual arousal yang lebih tinggi pula dari kelompok orang yang tidak diet kalori. Sayangnya, diet ini tidak cocok dilakukan bagi ibu hamil dan menyusui. Mereka membutuhkan kalori serta nutrisi ekstra untuk dirinya sendiri serta janin di dalam kandungannya. Diet satu ini pun tidak disarankan untuk atlet yang memerlukan energi serta kalori yang cukup. Sama seperti diet lainnya, diet rendah kalori juga memiliki kekurangannya sendiri. Bagi sebagian orang, diet rendah kalori bisa memicu efek samping seperti sakit kepala, pusing, mual, dan susah buang air besar. Diet kalori bisa membantu Anda menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan dengan merubah pola makan serta gaya hidup, seperti mengonsumsi kalori lebih sedikit. Pembatasan kalori harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebiasaan makan, kualitas, serta jumlah makanan yang dimakan. Mengurangi jumlah kalori sebanyak 500 saja sudah bisa menurunkan berat badan sekitar setengah kilogram per minggu. Jika Anda mengurangi kalori terlalu banyak dan terlalu cepat, Anda berisiko mengalami masalah kesehatan, misalnya penyakit batu empedu. Mengonsumsi lebih banyak makanan tinggi protein merupakan cara paling efektif dan mudah untuk mengurangi berat badan. Menambah asupan protein juga dapat meningkatkan metabolisme dan membantu menghambat nafsu makan Anda.
Asupan protein yang direkomendasikan dalam diet ini sebesar 1-1,5 gram per kilogram berat badan setiap harinya. Jumlah tersebut setara dengan 15-20% dari kebutuhan total kalori Anda. Sebagai contoh, jika Anda berencana memenuhi asupan kalori sebanyak 1.500, makanlah 56-75 gram protein sehari. Sumber protein yang dianjurkan adalah daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, susu rendah lemak dan produk olahannya, tempe, tahu, kacang kedelai, dan kacang-kacangan lainnya. Sebaliknya, Anda perlu menghindari jenis protein berupa seperti kulit ayam, kambing, jeroan, dan santan kental. Membatasi konsumsi lemak. Lebih tepatnya, sebanyak 20-25% dari kebutuhan kalori total per hari. Bila Anda berencana memenuhi asupan kalori sebanyak 1.500, makanlah 33-41 gram lemak setiap hari. Sumber lemak yang disarankan ialah lemak tidak jenuh, contohnya minyak kelapa, mentega, keju dari sus berlemak, daging berlemak, dan lain-lain. Memperbanyak makan sumber karbohidrat kompleks dan membatasi karbohidrat sederhana. Pilihlah sayur-sayuran, kentang, ubi, gandum utuh misalnya nasi merah, dan singkong. Sedangkan makanan yang tidak dianjurkan adalah mengonsumsi karbohidrat sederhana yang terdiri dari gula. Contohnya roti, nasi putih, keripik kentang, serta junk food. Dibandingkan dengan diet rendah lemak, diet kalori dengan membatasi asupan karbohidrat selama 12 bulan lebih efektif dalam menurunkan berat badan dan kadar trigliserida dalam darah. Menghindari soda dan jus buah kemasan. Jus buah kemasan dan soft drink biasanya sudah ditambah gula dalam jumlah yang besar. Karenanya mereka termasuk karbohidrat sederhana. Studi menunjukkan bahwa kedua jenis minuman tersebut sangat mampu menyebabkan obesitas. Kalau Anda ingin mengonsumsi jus, buatlah jus buah atau sayuran segar yang tidak diberi tambahan gula. Minum air putih yang banyak. Tahukah Anda, minum 2 liter air putih setiap hari mampu membakar 96 kalori berlebih di dalam tubuh. Minum air putih 30 menit sebelum makan akan mengurangi rasa lapar, sehingga kalori yang dikonsumsi otomatis akan berkurang. Olahraga. Ketika kita melakukan diet rendah kalori, kalori yang masuk ke dalam tubuh pun berkurang. Tubuh akan mengimbanginya dengan membakar kalori lebih sedikit, sehingga terjadilah defisit kalori. Ternyata, defisit dapat menyebabkan hilangnya massa otot serta mengurangi tingkat metabolisme secara signifikan. Untuk mencegahnya, Anda perlu melakukan olahraga rutin, minimal 30 menit per hari atau 5 kali seminggu. Beberapa olahraga seperti angkat beban, jalan kaki, berenang, jogging, push-up, sit-up, atau squat bisa Anda lakukan secara perlahan. Sesuaikan juga intensitas olahraga dengan asupan kalori yang dikonsumsi supaya Anda tidak kelelahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk melihat tips diet lainnya.